kita sekarang masuk ke praktikum yang studio 2. Untuk praktikum studio 2 itu kita bagi menjadi dua ya. Yang kemarin kan kita sudah melakukan penyiapan data spasial, sementara yang sekarang kita akan masuk ke dalam materi untuk modeling. Jadi modeling untuk melihat kecenderungan perubahan penggunaan lahan, dan kemudian kita juga akan memprediksi perubahan penggunaan lahan pada tahun tertentu seperti itu. Dan kalau kemarin di praktikum yang sebelumnya teman-teman sudah melakukan penyiapan data spasial, pastinya teman-teman sudah memiliki data spasial yang disimpan dalam geodatabase yang MDB ya, yang personal geodatabase, di mana ada data penggunaan lahan di tahun 2015, penggunaan lahan di tahun 2016, penggunaan lahan di tahun 2017. Terus kemudian juga kita punya data mengenai Euclidean distance untuk kampus dan untuk jalan. Dan kemarin ketika kita melakukan praktikum, kita sudah sepakat untuk selalu menggunakan model. Karena kenapa? Ketika kita menggunakan model, itu kita akan lebih mudah untuk mengetrace langkah-langkah yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, saya juga menggunakan model. Jadi nanti ketika ada kesalahan, kita bisa tahu di mana letak kesalahan tersebut seperti itu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat lagi, jangan lupa untuk klik kanan terus kemudian edit, dan di sini nanti teman-teman akan bisa melihat langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan oleh teman-teman untuk mendapatkan data spasial tersebut. Saya punya dua model di sini. Nanti mungkin teman-teman agak berbeda, tidak masalah. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan data spasial penggunaan lahan, dan yang kedua adalah model yang khusus saya bikin untuk persiapan ketika akan membuat Euclidean distance untuk data kampus dan data jalan seperti itu. Dan untuk bagaimana cara membuatnya sudah kita bahas di bagian yang pertama tadi, dan saya asumsikan bahwa teman-teman sudah memiliki data ini. Jadi kita punya 5 data raster yang ada di sini yang nanti akan kita olah di Quantum GIS. Tapi sebelum kita melakukan pengolahan di Quantum GIS, kita akan melakukan persiapan data terlebih dahulu, karena data ini nanti harus kita ekspor dulu ke dalam bentuk raster TIFF supaya dia bisa dibaca di QGIS dengan lebih mudah. Dan kita masih melakukan pemrosesan yang ada di ArcMap, yaitu dengan pemrosesan di ArcMap ya. Jadi kita belum mulai ke Quantum GIS. Tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu apakah data kita sudah sama. Jadi di sini saya punya raster data penggunaan lahan 2015 terdiri dari 8 kelas yang sudah kita reklasifikasi, dan atribut tabelnya kita lihat di sini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 kayak gitu ya. Terus kemudian juga kita punya data penggunaan lahan di tahun 2016 sama, juga punya 8 kelas dan harus sama kelasnya ya, dan harus sama kelasnya, dan punya penggunaan lahan di tahun 2017 sama juga kelasnya, kelas 1 sampai kelas 8 kayak gitu. Kita harus cek dulu memastikan bahwa benar-benar di sini 1 2 3 4 5 6 sampai 8 gitu ya untuk untuk data rasternya. Terus kemudian sebelum ya kita juga punya ini ya, data kampus. Ini adalah Euclidean distance untuk kampus. Jadi jarak relatif kampus terhadap jarak relatif suatu tempat terhadap kampus, dan kita juga punya Euclidean distance untuk jalan. Gitu sudah kita siapkan di pertemuan yang kemarin. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah kelima data raster ini yang masih tersimpan dalam geodatabase dalam bentuk TIFF supaya nanti bisa kita buka di QGIS dengan lebih mudah gitu ya. Dan kemudian caranya adalah sebelum kita melakukan ekspor data, saya mempersiapkan satu folder khusus yang saya bikin, yang nanti isinya adalah data-data yang sudah diekspor dalam bentuk TIFF. Kebetulan saya sudah melakukannya. Jadi di sini adalah satu folder yang saya beri nama raster proses gitu ya. Jadi nanti data yang ada di geodatabase ini akan kita convert dalam bentuk TIFF, kemudian kita simpan dalam folder raster proses ini. Aduh, belibet banget. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Cukup mudah dan perlu diperhatikan ya.
klik kanan, jadi kita select data yang akan kita convert ke dalam TIFF. Jadi kita klik kanan 03P 2015, berarti saya akan mengconvert data penggunaan lahan tahun 2015. Terus kemudian kita lihat di sini export raster to different format. Terus jangan lupa teman-teman untuk mengassign di sini ya 2015 TIFF kayak gitu ya, misalnya namanya. Dan jangan lupa untuk selalu diberi nama .tif. Jadi jangan langsung kayak gitu. Jadi misalnya 2015 karena saya sudah punya data TIFF, jadi saya 2015 oke, misalnya .tif gitu ya. Terus kemudian no data value ini jangan lupa harus selalu kita isi sama untuk 5-5-nya. Jadi karena kita punya 5 raster, berarti no data value itu harus kita definisikan sama persis. Jadi kalau di sini tapi saya tidak akan pakai 15. Kenapa saya tidak pakai 15? Karena kita punya data yang bersifat floating. Jadi di sini misalnya 0 sampai 4300 gitu ya. Jadi kalau kita set no data 15, nanti di sini ketika dia punya value 15 dia tidak bisa terbaca. Jadi untuk amannya saya akan bikin 9999 kayak gitu ya. Jadi nanti ketika kita akan mengconvert raster ini, kita gunakan no data value-nya sama semua 9999. Terus kita juga akan memilih pixel types-nya adalah 8 bit unsigned gitu ya. Jadi supaya nanti dia bisa tetap dalam bentuk integer, tidak dalam bentuk koma-koma kayak gitu. Dan kemudian format option-nya adalah kita pilih yang TIFF. Jadi ada banyak pilihan, tapi kita pilih yang TIFF kayak gitu. Setelah itu kita bisa klik OK gitu ya. Jadi jangan lupa tadi kita define dulu input data rasternya itu adalah data tahun 2015 misalnya. Terus kemudian outputnya kita simpan di folder tersendiri, di folder raster proses kalau milik saya. Kemudian jangan lupa untuk dikasih .tif gitu ya, .tif gitu. Terus kemudian no data value-nya kita set 9999 dan itu sama berlaku untuk semua data raster yang kita miliki. Dan kemudian untuk data penggunaan lahan kita menggunakan pixel type-nya 8 bit unsigned. Terus kemudian kita klik OK dan kita tunggu hasilnya. Itu ya. Nah, ini 2015 OK TIFF. Kebetulan punya saya sudah punya yang 2015 tapi tidak apa-apa ya. Jadi ini ya, kita hasil yang tadi kita convert dan kita akan melakukan sama untuk 2015, 2016 maupun 2017 sama persis kayak gitu. Jadi kita set 8 bit unsigned, terus kemudian kita set juga no data value-nya adalah 999 dan kemudian kita save di folder tersebut. Nah, untuk campus dan jalan karena ini adalah bentuknya adalah floating type atau data koma-koma ya, continuous seperti itu, maka ada sedikit perbedaan ketika kita mengconvert itu ke dalam bentuk TIFF. Sama ya seperti tadi saya simpan di sini, misalnya ini adalah campus OK misalnya, campus OK .tif-nya jangan lupa. Terus kemudian kita save, no data value-nya kita set sama 9999. Kalau tidak kita set sama, nanti ketika kita mengolah di QGIS tidak akan bisa kayak gitu. Dan tapi bedanya adalah pixel type-nya saya biarkan begitu saja kayak gitu. Jadi pixel type-nya saya tidak akan set menjadi integer, tapi tetap saya biarkan dia sebagai floating gitu. Terus kemudian saya pilih juga format filenya adalah TIFF dan saya klik OK kayak gitu ya. Kebetulan saya juga sudah punya kampus OK kayak gini. Nah, ini hasilnya ketika kita sudah melakukan sudah melakukan konversi ini ke TIFF. Dan kita juga melakukan itu untuk jalan dan kampus gitu ya. Jadi kita mengconvert semua yang ada di geodatabase ini 2015, 16 dan 17 ke dalam bentuk TIFF, dan juga campus dan jalan juga kita convert dalam bentuk TIFF. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai melakukan ini, raster proses ini, berarti kita sudah siap untuk melakukan pengolahan data di QGIS gitu ya. Jadi pengolahan data di QGIS, kalau teman-teman masih ingat kemarin saya mengatakan bahwa kalau kita mau menginstal plugin yang Mollusca itu hanya bisa dilakukan di QGIS yang versi 3 ke bawah, 3 tidak bisa, jadi di bawahnya 3 gitu ya. Jadi ketika kita akan melakukan ini, kita akan melakukan konversi data kayak gitu. Yang kita lakukan pertama adalah kita install dulu pluginnya, dan ini teman-teman harus lakukan secara online itu ya. Jadi ketika kita klik plugin, terus kemudian manage and install plugin, terus kita bisa tunggu sebentar ya, kita bisa
bisa mencari plugin untuk Mollusca gitu ya. Kebetulan punya saya sudah diinstal, tapi kalau misalnya punya teman-teman belum, kita klik aja terus kemudian kita install kayak gitu. Nah, itu cukup mudah dan memakan waktu yang tidak terlalu lama. Ketika sudah selesai menginstal, dan kalau dia sudah terinstall berarti dia akan berwarna hijau di sini. Kalau misalnya belum terinstall, dia akan berwarna hitam atau merah gitu, saya agak lupa gitu. Dan perlu diingat lagi bahwa ini hanya bisa dilakukan untuk QGIS yang versi 2. Versi 3 tidak didukung untuk menginstal yang plugin Mollusca ini. Jadi dia tidak kompatibel untuk plugin Mollusca kayak gitu ya. Nah, kalau sudah selesai dan dia sudah berwarna hijau seperti ini, berarti kita sudah berhasil melakukan install Mollusca, dan kita lihat di sini bahwa di raster kemudian sudah muncul plugin ini, gitu ya, plugin Mollusca, raster Mollusca, dan kita lihat di sini nanti kita lihat seperti apa kita melakukannya. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita olah. Saya hilangkan dulu apa yang ada di sini ya, gitu ya, karena saya tadi sudah melakukannya. Sebentar, ini change-nya. Nah, remove juga saja, saya ulangin semuanya. Sebentar ya. Ini cukup mudah kok kalau kita sudah sampai di sini, gitu ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kita sudah punya data yang ada di raster proses ini tadi adalah data-data yang sangat convert, gitu ya. Saya punya tutupan lahan 2015, 2016, 2017, terus kemudian saya juga punya data Euclidean distance untuk kampus dan juga untuk jalan. Itu ya, kita buka satu-satu di sini, gitu ya. Jadi saya tidak lagi membuka yang geodatabase. Kalau yang di geodatabase kan nanti tersimpannya akan seperti ini. Kita bisa aja sih memakainya, tapi agak rumit ya karena dia tidak terbaca dengan ini. Ini adalah yang geodatabase ya, proses.idb ini. Terus kemudian kita tadi sudah convert dalam bentuk TIFF yang ada di raster proses, gitu ya. Jadi seperti misalnya 2015.tif ini adalah peta tutupan lahan untuk tahun 2015. Ketika kita drag ke sini, gitu ya, jadi tinggal digerak gitu aja. Kita drag di sini, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan pengolahan di Mollusca, kita set dulu propertiesnya. Jadi simbologinya kita set dulu karena QGIS ini sangat sensitif terhadap simbologi, jadi kita harus menyesuaikan dulu ya, terutama untuk yang raster. Saya ulang lagi dulu, kita klik kanan, terus kemudian kita select properties, terus kemudian di render type-nya ini kita pilih single band pseudo color, terus B-nya itu kita pilih nomor 1 sampai nomor 8. Jadi kita punya value-nya 1 sampai 8 kan, karena kita punya 8 kelas penggunaan lahan, maka minimalnya 1, maksimalnya 8. Jangan salah ya. Terus kemudian di mode kita pilih yang equal interval, gitu ya, di equal interval. Terus kemudian kelasnya kita pilih menjadi 8 supaya dia tidak ada koma-komanya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian saya apply. Gitu. Hasilnya akan seperti ini. Untuk 2016 juga sama, kita harus melakukan hal yang sama, otherwise kalian tidak akan bisa melakukan pemodelan. Jadi sama, klik kanan, kemudian single band pseudo color, kita ubah value-nya 1 sampai 8 gitu. Terus kemudian kita ubah equal interval dan kelasnya jadi 8. Nah, seperti ini. Dan di 2017 juga sama gitu. 2017 juga sama, properties, kemudian kita single band pseudo color 1 sampai 8, continue, kita ubah jadi equal interval dan ada 8 kelas, gitu ya. Harus dipastikan bahwa dia punya 8 kelas, gitu ya, 1 sampai 8 sama semuanya, dan dia juga harus punya extend yang sama, gini ya. Jadi extendnya dari sebelah sini sampai sini sama, dan dia juga harus punya no data value yang sama. Kalau ketika kalian convert ke TIFF, kalian tidak mendefinisikan no data value-nya dengan sama, misalnya ada yang 15, ada yang 9999, tidak akan berhasil ketika kita melakukan pemodelan, gitu ya. Terus untuk yang kampus, yang jarak Euclidean distance, kita biarkan gini aja, dan juga untuk jalan kita biarkan seperti ini aja karena dia adalah data floating ya. Jadi dia tidak integer yang sudah tertentu value-nya. Kayak gitu ya. Dan untuk coding 1 2 3 4 5 6 7 8 ini teman-teman pastinya sudah ada di modul yang kemarin, gitu ya. Jadi 1 itu dia mewakili kelas penggunaan lahan apa, 2 mewakili kelas penggunaan lahan apa, gitu teman-teman pastinya sudah mendapatkannya di modul yang kemarin, kayak gitu. Nah, setelah kita mendapatkan tampilan seperti ini,
kita lakukan di sini adalah kita mengecek perubahan penggunaan lahan dari 2015 ke 2016. Terus kemudian kita akan melakukan pemodelan perubahan penggunaan untuk 2017 dan kita akan melakukan validasi dengan data 2017 ini, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, yang akan kita lakukan adalah kita melakukan deteksi perubahan di 2015 dan 2016 untuk melihat kecenderungannya, dan kita akan melakukan pemodelan di 2017 dan kita akan mengecek validasinya dengan menggunakan peta 2017 ini. Sementara data jalan dan campus ini akan kita gunakan sebagai parameter, kayak gitu ya. Kita lihat dulu seperti apa nanti. Saya klik di raster, terus kemudian saya jalankan plugin Mollusca-nya seperti ini. Nah, ini di inputnya sudah terlihat data-data yang saya buka di legenda di sini, gitu ya. Bukan legenda, apa sih namanya tuh, table of content-nya di sini, gitu ya. Kalau di ArcGIS namanya table of content, kalau di sini saya lupa namanya, layer panel. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan data yang bervariasi, banyak sekali pilihannya. Jadi tergantung kita punya data apa. Jadi data yang tersedia apa. Tapi kebetulan karena yang tersedia adalah data 2015, 16 dan 17, maka kita akan melakukan pemodelan untuk data ini. Gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa ketika data yang kita masukkan, selisih data yang kita masukkan itu akan sama dengan interval model yang akan kita peroleh. Jadi misalnya kalau kita punya data 2015 ke 2017, berarti kan selisih 2 tahun. Berarti nanti yang akan kita prediksi adalah 2019, kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi selisihnya sama. Jadi karena ini selisihnya 1 tahun, makanya kalau 15 ke 16, maka yang akan kita prediksi adalah 2017, gitu ya. Jadi nanti bagaimana kalau kita mau memprediksi data di tahun-tahun sebelumnya, sesudahnya gitu, misalnya 2020 atau 2021, maka kita bisa meningkatkan iterasinya. Nanti seperti apa akan kita lihat di sininya ya, di Mollusca-nya ini. Jadi inisialnya, jadi kita pilih inisial itu adalah data awal, terus kemudian finalnya itu data akhirnya 2015 ke 2016, kayak gitu ya. Dan kemudian berarti kita akan mengecek data perubahan dari 2015 ke 2016. Kemudian spatial variable-nya tidak bisa kosong, jadi kalian harus memilih spatial variable-nya, dan di sini saya menggunakan data jalan dan campus. Kalau misalnya teman-teman punya spatial variable yang lain, gitu bisa saja, bisa ya curah hujan atau misalnya kepadatan penduduk dan lain sebagainya, bisa dimasukkan ke sini. Jadi sebelumnya harus kita ubah dulu dalam bentuk Euclidean distance atau kita spasialkan seperti itu data-datanya, dan kita bisa masukkan ke dalam spatial variable ini. Bisa lebih dari 2, tapi kebetulan karena saya punyanya 2, maka saya hanya menggunakan campus dan jalan, kayak gitu ya. Kalau sudah mendapatkan tampilan seperti ini, kita cek dulu geometrinya. Nah, geometries of the raster are match. Kalau dia sudah match, berarti dia bisa diproses, gitu ya. Jadi saya bilang extend-nya harus sama, gitu ya. Terus kemudian pixel value-nya, kalau kemarin kan kita pakai 30x30, itu juga harus sama, dan node data value-nya juga harus sama. Kalau tidak sama, dia tidak akan bisa, gitu ya. Terus kemudian kita di tab selanjutnya adalah evaluating correlation. Jadi dia akan menghitung korelasi antara spatial variable ini, gitu ya. Jadi ketika kita klik cek, gitu, dia akan keluar. Jadi korelasi antara kampus dengan jalan itu adalah 0,7, gitu ya. Jadi kedua variabel ini saling berkorelasi. Jadi semakin besar nilainya, maka korelasinya juga akan semakin besar. Dalam artian dia akan semakin berpengaruh, gitu ya. Apakah harus selalu besar datanya? Tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya 15 data, kita bisa masukkan semua dan kita bisa mengecek apakah data-data tersebut saling berkorelasi dan apakah dia akan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan, gitu ya. Semakin besar nilainya, semakin besar juga korelasinya. Kalau nilainya semakin kecil dan kita anggap itu tidak signifikan, misalnya 0,01 seperti itu, nah kita bisa membuang variabelnya, spasial variabel tersebut, karena dianggap tidak signifikan, kayak gitu. Nah, untuk tab selanjutnya adalah area change. Area change ini kita akan menghitung area perubahan. Jadi di sini kita ada kelas statistiknya, kita akan select ini jadi dulu raster unitnya, bisa dalam square kilometer atau hektar. Misalnya saya pilih hektar, kayak gitu. Terus kemudian saya akan update table dulu, gitu ya. Nah, ini agak membutuhkan waktu lama. Nah, di sini
nanti dia sudah ada perhitungannya, berapa yang berubah dan berapa yang tidak berubah kayak gitu. Jadi misalnya ini 1 ke 1 itu dia 0,44 hektar, kemudian 1 ke 6 dia 0,5 dan seterusnya sudah ada di sini gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah dari 1 ke 2 misalnya seperti itu, tidak ada. Tapi nanti kita akan mendalami bagaimana cara membaca tabel ini di modul yang berikutnya gitu ya. Terus kemudian untuk create change maps ini berarti kita akan membuat peta perubahannya gitu ya. Di sini saya sudah membuat satu folder sendiri. Di sini saya letakkan di modul model kayak gitu ya. Atau kalau tidak saya bikin baru aja supaya nggak bingung dengan yang sudah saya bikin sebelumnya, karena kok di sini ya, sebentar, sorry. Karena saya sudah melakukan proses ini sebelum saya melakukan rekaman di sini. Jadi saya pilih aja model simulasi ya. Model simulation. Gitu. Jadi semua model pemodelan nanti akan saya masukkan ke dalam folder ini. Seperti yang saya bilang bahwa ketika kita melakukan pemodelan data spasial, kita harus benar-benar aware mengenai penempatan file, karena kalau tidak kita akan bingung gitu ya. Jadi semua proses simulasi, semua proses pemodelan akan saya letakkan di folder model simulation. Jadi kita tadi bilangnya change map kan, berarti change, kita bikin aja file namanya change kayak gitu ya. Dan dia akan secara otomatis membuat peta perubahan penggunaan lahannya kayak gitu. Nah gitu ya, peta perubahan penggunaan lahannya secara otomatis dia akan terbentuk. Dan ini kita juga bisa lihat dari 1 ke 1, 1 ke 2 dan seterusnya gitu ya. Nanti untuk layout dan lain-lain sebagainya kita bisa menggunakan kita gunakan kaidah kartografi. Jadi misalnya di sini karena ada 80 kelas, maka kita akan pilih dia equal interval juga 80 misalnya, dan seterusnya gitu. Tapi itu nanti akan kita lakukan nanti saja gitu, ketika kita sudah selesai melakukan pemodelannya gitu ya. Jadi atau kita bisa juga melakukan layoutnya nanti di ArcMap juga kayak gitu. Jadi ini dia secara otomatis akan mendeteksi perubahan penggunaan lahannya dari berapa ke berapa, dari 1 ke 1, 2 ke 2, 1 ke 2 dan seterusnya gitu dia sudah ada gitu ya. Terus kemudian juga perubahan penggunaan lahannya juga sudah ada gitu. Terus kemudian tab selanjutnya adalah kita menghitung transitional potential modeling gitu ya. Jadi metodenya kita menggunakan artificial neural network. Teman-teman nanti ketika misalnya melakukan percobaan, kalian bisa memilih metode yang ada di sini kayak gitu, dan kita lihat seberapa besar match-nya, seberapa besar dia similarity-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau membandingkan antara metode weighted kemudian MCA ini, multi criteria evaluation atau logistic regression, silahkan. Tapi untuk praktikum kali ini saya akan menggunakan model ANN gitu ya, artificial neural network gitu. Terus kemudian sini saya biarkan default, terus kemudian iterasinya saya bikin 1000 kayak gitu ya. Tapi itu nanti bisa disesuaikan sesuai dengan ininya dulu, sesuai dengan kriteria yang akan teman-teman tetapkan gitu ya. Nanti kalau misalnya mau coba-coba, misalnya bisa kita tambahin iterasinya. Apakah ketika kita iterasi 1000 dengan iterasi 5000 itu akan mengubah hasil atau tidak? Nah itu nanti bisa teman-teman cek sendiri. Terus kemudian setelah selesai kita akan train neural network kayak gitu. Jadi ini penghitungan statistik untuk melihat kecenderungan atau tren dari model kita dari 2015 ke 2016 itu kecenderungannya seperti apa gitu. Dan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi bisa ditinggal dulu gitu ya. Dan semakin banyak iterasinya itu juga akan semakin lama prosesnya. Ini lumayan butuh waktu yang agak lama nih untuk kita bikin train neural networknya. Dan nanti juga teman-teman bisa mencoba kalau misalnya kita pakai metode yang lain, hasilnya seperti apa, apakah berbeda signifikan atau tidak, seperti itu. Dan kita tunggu sampai dia selesai 100%. Nah, kalau sudah selesai dan kembali ke 0% ini lagi, maka kita akan melakukan simulasi CA simulation gitu ya di tab selanjutnya. Dan simulation resultnya akan saya taruh di sini 2017 simulation. Kenapa saya bisa tahu kalau di sini ada
sesuai dengan selisih angka yang kita punya dari data. Jadi karena saya punya 2015 sampai 2016, maka simulasinya adalah 2017. Tapi kalau yang saya pakai adalah 2015 dan 2017, maka yang akan saya prediksi adalah 2019 karena dia selisih 2 ya. Selisih selisih ininya adalah 2 tahun kayak gitu ya. Jadi saya tahu bahwa karena saya datanya adalah 2015 dan 2016, maka di sini ada 2017. Kalau kita menggunakan data 2010 dan 2015, maka yang akan kita simulasi adalah 2020 karena selisihnya 5 tahun. Nah, setelah itu kita pencet start gitu ya. Yang lainnya kita biarkan begitu aja. Dan kita tunggu lagi prosesnya. Ini prosesnya juga lumayan lama ketika kita melakukan simulasi. Nah, sudah hampir 100%. Nanti result simulasinya juga akan tersimpan secara otomatis di situ ya. Dan ini adalah peta hasil simulasi kita. Jadi itu 2017 simulations. Nah, sebelum kita bisa melakukan pemodelan untuk tahun yang kita inginkan, kita harus mengecek dulu validitas dari model yang sudah kita susun, kayak gitu ya. Jadi di sini kita sudah punya tab validations. Jadi sebelum kita melakukan simulasi untuk tahun-tahun yang selanjutnya, maka kita akan mengecek dulu apakah model 2017 ini cukup valid untuk kita lakukan untuk kita gunakan sebagai membuat prediction map untuk yang selanjutnya kayak gitu. Jadi apakah model kita itu sudah berhasil dengan bagus kayak gitu ya, bisa memprediksi dengan bagus seperti itu. Jadi di tab validation ini kita punya simulated map gitu ya. Jadi kita masukkan yang 2017 simulation, dia sudah otomatis kayak gitu. Terus kemudian reference mapnya, karena kita memprediksi 2017, maka reference mapnya adalah peta 2017 yang sesungguhnya yang sudah kita miliki di raster proses 2017 gitu ya. Kita pilih ini. Terus kemudian number of validation iteration-nya kita biarkan saja 5 kayak gitu. Terus kemudian kita start validation kayak gitu. Dan ini juga memakan proses yang lumayan lama, jadi teman-teman harus menunggu dulu. Nanti hasil dari validasi kita itu akan keluar di sini. Jadi ketika semua proses validasinya sudah selesai kayak gitu, nanti kita akan mengkalkulate kappa, dan angka di kappa ini nanti yang akan bisa menunjukkan apakah model kita itu bisa digunakan atau tidak kayak gitu ya. Jadi correctness-nya ada berapa kayak gitu. Nah, semakin tinggi correctness-nya, percent of correctness-nya, berarti model kita semakin bisa memprediksi perubahan penggunaan lahan dengan lebih baik gitu ya. Jadi kalau correctness-nya kita 98%, berarti ada 98% kelas perubahan penggunaan lahan yang sesuai kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita correctness-nya itu kecil, jadi misalnya hanya 50% atau 40% atau mungkin 60%, nah itu kita harus mempertanyakan apakah model kita ini bisa dipakai kayak gitu. Kalau misalnya hasilnya correctness-nya itu dia terlalu kecil, maka pilihannya adalah kita gunakan data yang lain atau kita menggunakan metode transactional potential modeling yang lainnya. Kalau tadi kan kita menggunakan ANN ya, artificial neural network, kita bisa memilih metode yang lainnya gitu. Apakah itu nanti akan mengubah validasinya atau tidak gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen bereksperimen, kita juga bisa mengetes apakah kalau kita menggunakan metode yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda gitu. Jadi kita bisa membandingkan model apa yang bisa yang paling sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Nah, juga sebenarnya tahun dari penggunaan lahannya itu juga akan sangat berpengaruh, karena seperti ini misalnya di 2015 ke 2016 itu asumsinya perubahan penggunaan lahannya itu tidak akan terlalu banyak gitu ya. Jadi rentangnya itu terlalu sebentar sebenarnya, tapi karena saya hanya punya data itu, maka saya menggunakan itu gitu. Tapi idealnya itu kita bisa menggunakan periode yang lebih panjang, misalnya rentangnya itu setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun gitu. Tapi kalau semakin lebar rentangnya juga nanti validitasnya juga akan terpengaruh juga gitu. Jadi kalau menurut saya itu nanti yang paling ideal itu adalah sekitar
kita sudah selesai melakukan validasi, resultnya adalah seperti ini, dan kita akan mengkalkulate kapalnya seperti apa. Nah, ini lebih cepat dari proses yang satunya gitu ya. Nah, kita lihat bahwa model kita di tahun 2017, simulasi 2017, ketika kita jodohkan atau ketika kita tampalkan dengan peta yang asli, dengan kelas tutupan lahan yang asli di tahun 2017, memiliki correctness sebesar 97,06%, dan ini lumayan tinggi ya gitu. Jadi karena kita punya correctness yang lumayan tinggi, berarti kita bisa menggunakan model kita ini untuk melakukan simulasi kayak gitu ya. Nah, bagaimana caranya melakukan simulasi? Kita akan lihat di CI simulation ini, dan itu nanti akan tergantung dengan iterasinya. Jadi saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita punya data 2015 ke 2016, kan selisihnya cuma 1 gitu ya. Jadi kalau kita mau memprediksi peta di tahun 2027, maka kita melakukan simulasi sebesar iterasinya sebesar 10 kali kayak gitu. Bisa dipahami kan ya teman-teman? Jadi iterasinya nanti sebesar 10 kali untuk memprediksi data di tahun 2027, karena selisih peta yang kita punya, selisih data yang kita punya adalah 1 tahun. Tapi kalau kita menggunakan data 2015 sampai 2020 misalnya, 2015 sampai 2020 yang untuk inputnya itu 2015 dan 2020, maka kan kita punya selisihnya itu adalah 5 tahun. Nah, yang akan kita prediksi misalnya simulasi resultnya ketika kita melakukan pemodelan pertama itu nanti akan menghasilkan tahun 2025. Ketika kita akan memprediksi penggunaan lahan di tahun 2035, maka kita akan melakukan iterasi sebesar 2 kali gitu ya. Jadi tadi saya ulangin, kalau misalnya kita menggunakan data di tahun 2015 dan 2020 untuk data inputnya kayak gitu, berarti kan kita punya delta tahunnya itu adalah 5, selisih tahunnya adalah 5. Maka ketika kita melakukan pemodelan yang pertama kali, di sini akan menghasilkan data di tahun 2025 gitu ya, dan kita validasi dengan data 2025. Tapi 2025 belum ada ya, kita belum melakukan validasi, katakanlah misalnya seperti itu. Dan ketika kita mau melakukan prediksi di tahun 2035, berarti kita akan melakukan iterasi sebanyak 2 kali kayak gitu ya. Atau gini, supaya lebih ininya jangan pakai 2015 sama 2020 ya. Katakanlah kita punya data di tahun 2010 gitu ya, dan 2015 kayak gitu. Maka model yang akan kita bikin, yang akan kita validasi nanti adalah data di tahun 2020. Jadi simulasi di tahun 2020, karena selisihnya adalah 5 tahun kayak gitu. Ketika kita akan memprediksi penggunaan lahan 15 tahun ke depan, karena kita punya data dengan selisih 5 tahun, berarti kalau penggunaan lahannya itu 15 tahun ke depan, maka kita akan menggunakan iterasinya di sini adalah 3 kali gitu ya, dan kita bisa klik start. Tapi sebelum kita melakukan simulasi untuk misalnya 15, 20 atau 25 tahun yang akan datang, kita tetap harus melakukan validasi ini dulu. Jadi kita harus memastikan bahwa model kita itu memiliki correctness dan angka kappa yang tinggi gitu ya. Jadi kalau dia correctnessnya cuma 60 atau 70%, itu mungkin agak kurang tinggi ya, tapi itu sangat tergantung dengan sifat dari model itu. Jadi tergantung dari requirement dari model kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya 70% bisa diterima ya silahkan gitu ya, tapi kalau misalnya tidak ya maka kita harus mencoba bisa mencoba metode yang berbeda kayak gitu, atau kita bisa menggunakan data yang berbeda. Jangan-jangan data kita itu memang tidak valid seperti itu. Nah, ini adalah akhir dari sesi pemodelan yang kedua. Yang pertama kemarin kita sudah melakukan penyiapan data spasial, yang kedua kita sudah melakukan pemodelan ini. Jadi bagaimana kita bikin pemodelan, dan bagaimana kita memvalidasi, dan bagaimana kemudian kita bisa memprediksi perubahan penggunaan lahan 15, 20, 25 tahun yang akan datang. Nah, seperti itu, dan silahkan mencoba. Dan nanti untuk data-data ini kita bisa melakukan layoutnya di sini, atau kalau misalnya teman-teman